Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Komara Putendiasari, NIM 122111311. Di sini saya akan mengerjakan tugas aplikasi komputer ekonomi mengenai review materi dari pertama hingga pertemuan terakhir. Kita tahu sendiri itu aplikasi komputer ekonomi eh, itu dalam jurusan manajemen yaitu paket program POM yang digunakan untuk melengkapi mata kuliah manajemen operasi. Lalu dalam manajemen operasi ini ada proses pengubahan input menjadi output yang di dalamnya mencangkup pengambilan keputusan. Maka dari itu, diperlukan alat yang dapat mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Salah satu alat pengambilan keputusan dalam bidang manajemen adalah program POM yang kita pakai untuk menyelesaikan banyak kasus soal yang telah diberikan. Lalu ini kita ke materi pertama, materi pertemuan pertama itu ada modul transportation. Kita buka. Modul transportation ini itu berhubungan dengan distribusi suatu produk tunggal dari beberapa sumber dalam penawaran terbatas menuju beberapa tujuan dengan permintaan tertentu pada biaya transport minimum. Hal ini tuh terjadi karena hanya ada satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi permintaan dari satu atau lebih sumber. Lalu untuk memberikan pemecahan dalam kasus transportation ini tuh ada 4 metode yang kita buat menyelesaikan soal yang telah diberikan itu. 4 metode itu ada any starting method, terus habis itu yang kedua ada northwest corner method, terus yang ketiga ada minimum cost method, dan keempat ada Vogels method. Lalu di sini tuh kemarin di pertemuan ini kita dikasih soal 4 dari Pak Lutfi. Nah, ini merupakan penyelesaian 4 soalnya. Kalian ini bisa klik aja nanti langsung ke YouTube dan bisa keluar penyelesaian yang sudah saya jelaskan. Oke, penjelasan tentang modul transportation sudah selesai. Selanjutnya kita ke pertemuan selanjutnya dan di sini ada modul assignment. Jadi assignment ini itu uh, kita menggunakan metode assignment ini tuh untuk memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan assignment atau penugasan, seperti penugasan karyawan pada jenis pekerjaan tertentu atau penugasan karyawan dengan mesin tertentu dengan tujuan memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Lalu tuh di sini kita diberikan diberikan 7 soal sama dosen kita yaitu Pak Lutfi, Pak Septia Lutfi, dan ini tuh penyelesaian yang sudah saya buat dari 1 sampai 4 dan 5 sampai 7. Lalu penjelasan tentang modul assignment sudah selesai. Selanjutnya kita ke modul break even atau cost volume analysis. Oke, bisa kita lihat sendiri, break even atau cost volume analysis itu, break even BEP adalah kondisi di mana suatu perusahaan berada pada titik impas, tidak memiliki keuntungan maupun kerugian, atau dengan kata lain besarnya biaya yang dikeluarkan sama dengan nilai barang yang terjual. Lalu BEP dalam POM itu yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah itu digunakan untuk menyelesaikan masalah perencanaan kapasitas pabrik dan pemilihan lokasi pabrik. Di sini tuh kita mengerjakan 4 soal BEP. Nah, ini merupakan penyelesaiannya yang kalian ketik nanti akan tertuju ke YouTube. Lalu selanjutnya di pertemuan selanjutnya itu ada modul integer programming.
Nah, kita lihat di sini integer programming itu digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya untuk menghasilkan keuntungan maksimal dengan hasil akhir bilangan bulat. Integer programming itu sebenarnya hampir sama dengan linear programming. Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan solusi optimal harus bilangan bulat. Lalu di sini ada 3 kasus soal yang sudah saya selesaikan juga. Lalu selanjutnya itu ada modul location dan inventory. Lalu modul location ini sendiri itu dalam dunia bisnis sangat menentukan keberhasilan suatu usaha untuk memilih usaha yang sesuai diperlukan beberapa alternatif dengan beberapa kriteria tertentu. Sesuai jenis usahanya. Terus modul location pada POM untuk menghitung lokasi yang memberikan unit cost dari proses produksi dan distribusi yang rendah atau tingkat efisiensi maksimum. Lalu selanjutnya itu ada modul inventory. Modul ini tuh digunakan untuk memecahkan kasus yang berhubungan dengan persediaan barang untuk proses produksi dan biaya produksi dalam kaitannya dengan permintaan pelanggan terhadap suatu produk dan menyangkut biaya perawatan stok barang di gudang yang tercakup dalam sistem persediaan. Modul inventory itu tuh merupakan variasi dari modul EOQ. EOQ itu sendiri itu suatu jumlah pembelian untuk memenuhi kebutuhan bahan dalam satu periode yang mempunyai biaya persediaan paling ekonomis untuk dilaksanakan setiap kali pembelian. Lalu itu di sini tuh ada kasusnya. Ada 6 kasus yang sudah saya selesaikan dan maaf tadi terlewat di modul location ini juga ada kasus yang sudah saya selesaikan juga. Lalu kita ke modul selanjutnya, kita ke modul linear programming. Oke, linear programming itu metode untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam mengkombinasikan produk dengan sumber daya yang terbatas atau memecahkan masalah yang terkait dengan pengalokasian sumber daya perusahaan secara optimal untuk mencapai keuntungan maksimal atau biaya minimum. Tujuan yang ingin dicapai itu dalam linear programming yaitu memaksimumkan profit atau meminimumkan biaya dari produk yang dibuat. Uh, itu tuh di linear programming itu tuh terdapat 2 model. Yang pertama model grafik dan yang kedua model simplex. Nah, di sini itu kita udah menyelesaikan 11 kasus soal. Ini linknya 1 sampai 5, 6 sampai 7, dan 8 sampai 11. Lalu kita ke modul selanjutnya. Kita di UTS ya. Nah, di UTS ini itu kita mengerjakan 10 kasus dan 10 kasus ini itu terdiri dari beberapa modul yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu kita ke modul forecasting. Di modul forecasting ini tuh bisa disebut sebagai peramalan. Forecasting itu merupakan metode untuk memprediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Lalu tuh di model forecasting ini tuh dibagi menjadi 4 submodel. Yang pertama menggunakan data masa lalu secara runtut waktu atau time series. Uh, Lalu yang model kedua itu untuk situasi di mana satu variabel adalah fungsi dari satu lebih variabel lain atau variabel bebas. Lalu selanjutnya model ketiga itu ada kita lanjut ke model ketiga. Itu tuh memungkinkan kita untuk menciptakan perkiraan diberikan model regresi tertentu. Selanjutnya model model keempat itu tuh yang memungkinkan kita untuk menghitung kesalahan yang diberikan tuntutan dan
perakiraan. Jadi tujuan dari model forecasting itu sendiri itu digunakan untuk meramalkan permintaan sebagai dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan. Di sini itu kita diberi 8 kasus soal yang sudah saya selesaikan juga. Selanjutnya kita ke modul forecasting yang kedua. Nah, penjelasannya itu sama seperti tadi, modul forecasting itu peramalan yang merupakan prediksi atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data sebelumnya. Tapi di sini kita menyelesaikan kasus soal lagi, yaitu ada 6 soal kasus. Nah, selanjutnya kita ke modul networks ini. Kita network ini tuh jaringan yang merupakan sambungan penghubung antara satu titik dengan titik lainnya dalam jangkauan. Lalu tuh ada 3 macam network model atau model jaringan, yaitu minimum spanning tree, maximal flow, dan shortest route. Lalu di sini kita juga menyelesaikan kasus soal, yaitu di 3 kasus soal itu ada 1 sampai 3 yang sudah saya selesaikan. Selanjutnya itu ada modul project management. Modul project management itu kita buka, kita lihat penjelasannya. Merupakan manajemen proyek yang digunakan untuk memperkirakan jangka waktu proyek dan menentukan aktivitas proyek yang bersifat kritis. Lalu di sini kita diberikan 3 soal kasus yang sudah saya selesaikan juga. Jika kalian ingin melihat jawaban pembahasan dari saya, bisa kalian klik ini. Lalu kita ke modul waiting lines. Nah, ini tuh digunakan untuk menciptakan model antrian yang menguntungkan bagi produsen dan sekaligus menguntungkan bagi konsumen. Jadi itu ada macam model antrian. Yang pertama itu single channel sampai single pass, lalu single channel dan multi pass, terus multi channel dan single pass, lalu multi channel dan multi pass. Nah, di sini itu tersedia 4 soal, 4 kasus soal yang sudah saya selesaikan. Selanjutnya itu kita ke modul terakhir, yaitu modul productivity dan quality control. Oke, di sini kita bisa lihat modul productivity ini merupakan rasio output untuk input. Kita menyelesaikan dengan program POM ini memungkinkan untuk menghitung produktivitas dengan sejumlah input dan sejumlah periode waktu. Lalu tujuan dari productivity ini sendiri menghitung perbandingan antara hasil yang dicapai atau output dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan, yaitu input. Di sini saya juga sudah menyelesaikan pembahasan soal modul productivity. Lalu kita ke quality control. Tujuan dari quality control itu sendiri tuh menghitung secara statistik agar memonitor keandalan dalam memenuhi standar kualitas terjaga. Nah, di sini itu juga ada pembahasan soal modul quality control yang sudah saya selesaikan. Baik, review materi saya ada 13 modul sudah selesai. Maaf jika ada salah kata atau kalimat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.